Saat kita menjelajahi sejarah Indonesia, kita menemukan perdebatan menarik tentang kerajaan Islam pertama di negeri ini. Dalam dunia akademik, ada dua kerajaan yang menjadi sorotan, Kerajaan Perlak dan Kerajaan Samudra Pasai. Mari kita telusuri lebih dalam mengenai kerajaan-kerajaan ini dan peran penting mereka dalam penyebaran Islam di Nusantara. Kerajaan Islam pertama di Indonesia menjadi topik perdebatan di kalangan ahli sejarah. Beberapa sumber menyebutkan bahwa Kerajaan Perlak atau Kesultanan Perlak adalah kerajaan Islam pertama di Indonesia yang didirikan pada tahun 840 Masehi sebelum Kerajaan Samudra Pasai. Namun, sebagian sumber juga menyebutkan bahwa Kerajaan Samudra Pasai adalah kerajaan Islam tertua di Nusantara. Kerajaan Perlak terletak di wilayah Perlak, Aceh Timur, Nanggro Aceh Darussalam dengan ibu kotanya di Bandar Khalifah. Kerajaan ini menjadi kerajaan Islam pertama di Indonesia bahkan di Asia Tenggara. Di sisi lain, Kerajaan Samudra Pasai terletak di Provinsi Nanggro Aceh Darussalam dan didirikan oleh Meurah Silu, atau Sultan Malikus Saleh, pada tahun 1267 Masehi. Masuknya agama Islam ke Indonesia dipengaruhi oleh perdagangan yang berkembang di Nusantara. Pedagang dari Arab, India, Persia, dan Cina berlayar melintasi perairan Indonesia, membawa budaya, agama, dan gagasan mereka. Interaksi ini memainkan peran penting dalam penyebaran Islam di seluruh wilayah. Selain Perlak dan Samudra Pasai, masih banyak kerajaan Islam lainnya yang pernah ada di Indonesia. Setiap kerajaan memiliki sejarah dan peninggalan yang unik, termasuk bangunan, makam, artefak, dan dokumen sejarah yang menjadi saksi perkembangan Islam di Indonesia. Kesultanan Perlak, juga dikenal sebagai Kesultanan Perlak, dianggap sebagai kerajaan Islam tertua dan pertama di Nusantara. Pendirinya, Sayyid Ali Al-Muqtabar, berasal dari kelompok dakwah asal Mekah, Arab Saudi yang datang ke daerah Perlak pada tahun 506 Hijriah. Atau 1112 Masehi. Sayyid Ali menikahi seorang gadis lokal bernama Tansyir Dewi, dan putra mereka, Alaidin Sayyid Maulana Abdul Aziz Shah, menjadi pendiri dan raja pertama kerajaan Perlak. Perlak menjadi pusat penyebaran agama Islam di wilayahnya. Selain dari sisi perniagaan, agama Islam di Perlak juga ikut berkembang sehingga menjadi pusat penyebaran Muslim. Pada masa kejayaannya, Kerajaan Perlak berhasil berkembang terutama di bidang pendidikan Islam dan dakwah Islamiyah. Meskipun bukti mengenai Kerajaan Perlak terbatas, Kerajaan Samudra Pasai lebih sering disebut sebagai kerajaan Islam pertama di Nusantara karena memiliki banyak bukti sejarah yang meyakinkan. Kerajaan Samudra Pasai memperkenalkan Islam di wilayahnya melalui beberapa cara dan faktor, antara lain perdagangan, dakwah, pemerintahan, dan peninggalan sejarah. Dengan kombinasi faktor-faktor tersebut, Kerajaan Samudra Pasai berhasil memperkenalkan dan mengembangkan Islam di wilayahnya. Kerajaan ini menjadi salah satu pusat penyebaran agama Islam di Nusantara pada masa itu. Sejarah kerajaan Islam di Indonesia menjadi bagian tak terpisahkan dari warisan kita. Meskipun terdapat perbedaan pendapat mengenai kerajaan Islam pertama di Indonesia, yang pasti adalah bahwa masuknya agama Islam ke Indonesia melalui jalur perdagangan telah membentuk pondasi awal keberadaan agama ini di negeri ini. Peninggalan-peninggalan bersejarah dari kerajaan-kerajaan Islam menjadi saksi bisu perkembangan Islam di Indonesia, mengilhami kita untuk mempelajari dan menghargai warisan agung ini yang terus hidup dalam kehidupan kita hingga saat ini.